Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali dengan Jajang Jaroni Channel. Pada video kali ini saya ingin memberikan tanggapan atas penamaan ibu kota negara yang baru-baru ini dilakukan oleh Presiden Jokowi. Jadi ibu kota negara Indonesia itu adalah Nusantara yang terletak di Kalimantan Timur. Jadi selama ini publik sudah lama ya menunggu, mungkin sekitar beberapa tahun ya, tentang ibu kota negara ini. Pembangunannya kita udah tahu bahwa letaknya itu di Kalimantan Timur ya, tapi namanya ini kita belum tahu gitu. Nah, 5 tahun yang lalu pada tanggal 5 Juli 2017 di Facebook saya menulis bahwa kalau ibu kota kita ini benar-benar pindah, saya mengusulkan namanya itu Nusantara. Anda bisa cek Facebook saya, Jajang Jaroni. Dan pada 17 Januari yang lalu, Presiden Jokowi secara resmi memberitakan bahwa ibu kota negara IKN Indonesia itu adalah Nusantara. Jadi saya sangat senang ya, keputusan Presiden ini yang cocok atau sesuai dengan keinginan saya gitu. Katanya ada sekitar 80 nama ya yang diusulkan oleh berbagai pihak kepada Presiden. Tapi Presiden kemudian memutuskan nama Nusantara sebagai ibu kota negara kita gitu. Nah, ini menarik. Dan beberapa hari ini kita melihat banyak respon ya, baik pro maupun kontra tentang penamaan ibu kota negara kita ini, Nusantara ya. Paling tidak respon ini ada 3 ya. Yang pertama itu ada orang yang keberatan bahwa Nusantara atau penamaan ibu kota negara Nusantara ini tidak sesuai ya, karena ini Jawa sentris gitu. Jawa sentris dan akan memindahkan cara pandang pembangunan kita terhadap yang sangat Jawa sentris ini ke Kalimantan gitu. Saya kira alasan seperti ini tidak bisa diterima ya. Jadi alasan pemindahan ibu kota itu sendiri dari Jawa ke luar Jawa seperti dijelaskan oleh Presiden ya, salah satunya adalah untuk mengurangi ketimpangan pembangunan. Jadi selama ini pembangunan di Indonesia kan selalu menitik beratkan Jawa. 70% penduduk Indonesia ada di Jawa. Dan berbagai pembangunan strategis juga dilakukan di Jawa. Jadi Jawa sentris ini menurut saya tidak tepat. Nah, bagaimana mungkin bisa disebut Jawa sentris orang ibu kotanya di Kalimantan kan? Jadi tidak tepat gitu. Nah, diharapkan kan pembangunan ibu kota di luar Jawa itu di Kalimantan Timur ini adalah nanti akan tumbuh pusat-pusat perekonomian baru di Kalimantan gitu. Jadi sekian persen penduduk Indonesia, pemerintahan ya, kementerian, kantor kepresidenan, kementerian DPR itu kan akan pindah ke Kalimantan dan diikuti oleh pegawai-pegawai sekian persen, mungkin beberapa juta orang akan pindah ke sana, bertempat di sana, bekerja di sana ya, karena memang pusat pemerintahannya di sana gitu. Jadi menurut saya istilah Jawa sentris ini tidak tepat, salah alamat ya. Yang kedua, menganggap bahwa penamaan ibu kota Nusantara ini juga tidak punya dasar argumentasi yang canggih lah, yang baik gitu. Nah, ini menurut saya juga tidak tepat ya, karena nama Nusantara ini kan sudah lama kita dengar ya. Sejak SD kita mendengar bahwa Indonesia itu adalah gugusan pulau-pulau yang terletak antara. Jadi
negara kita itu atau negeri kita itu sudah sejak lama diketahui terletak di antara dua samudra, Samudra Pasifik dan Samudra Indonesia, dan dua benua, Asia dan Australia. Maka kemudian disebut Nusantara. Nusa, pulau, antara dua kepulauan ini dan antara dua benua ini. Nah, cuman kan konsep Nusantara ini tidak pernah dirumuskan secara formal dalam kehidupan bangsa dan negara kita. Ada, dia hidup sebagai konsep budaya, sosial budaya gitu. Kita mendengar ya konsep budaya Nusantara ini, tapi tidak pernah formal gitu. Padahal menurut saya konsep Nusantara ini konsep yang sangat indah ya, konsep yang sangat bagus. Jadi pemujaan terhadap negeri kita ya, gugusan pulau-pulau sambung menyambung menjadi satu ya, dari Sabang sampai Merauke, yang memiliki budaya, tradisi, bahasa, seni, musik ya kan, yang beragam gitu. Nah, itu Nusantara kan identik dengan hal-hal keragaman seperti itu. Ada pemujaan terhadap negeri yang indah. Kita tahu itu sejak SD saya sudah mendengar kata itu, bahwa Nusantara itu adalah pulau-pulau yang terletak antara benua Asia dan Australia, antara Samudra Hindia dan Samudra Pasifik gitu. Nah, ini dan keindahan Nusantara ini kan sudah lama diketahui oleh para pelancong, oleh para pujangga ya, oleh para musisi. Yang saya ingat ya, saya ini penggemar Kus Plus ya, band yang ada di Indonesia tahun 70-an, 80-an ya. Kus Plus itu membuat album yang berjudul Nusantara itu, kalau tidak salah 7 album. Nusantara 1, Nusantara 2, Nusantara 3, sampai Nusantara 7, yang berisikan lagu-lagu betapa indahnya gitu negara kita ini, Indonesia gitu. Jadi kalau Nusantara itu adalah konsep budaya ya, konsep yang berisikan keragaman bahasa, budaya, sejarah, tradisi, nah, ya kan, konsep tentang masa lalu yang jaya gitu. Nah, sementara konsep politiknya itu termaktub dalam konsep Indonesia itu. Indonesia itu apa sih? Indonesia itu adalah konsep politik ya, negara, nation. Bukan nation, maksudnya state ya. Indonesia itu adalah state yang berorientasi ke masa depan gitu. Itu yang kedua ya, argumen saya yang kedua tentang nama ibu kota kita yang baru ini, Nusantara. Dalam bahasa Inggris, Nusantara ini sering diterjemahkan archipelago, gugusan pulau-pulau, ya kan. Memang tidak persis Indonesia. Ini juga mencakup semenanjung Malaysia ya, Brunei, juga sebagian di Filipina Selatan. Memang Nusantara itu ya kesatuan sosial budaya itu dulu sampai situ. Ya kan, sebelum datangnya Islam ini udah satu kesatuan gitu. Orang-orang yang mendiami pulau-pulau yang ada di gugusan pulau-pulau itu merasa dekat satu sama lain karena bahasa, karena budaya, ya kan. Kemudian datang Islam, ya, Islam menyebar dengan cepat di pulau-pulau ini, dan kemudian bangsa-bangsa yang mendiami pulau-pulau Nusantara ini mengalami nasib yang sama, yaitu dijajah oleh Belanda gitu. Dan setelah tahun 45 ya, tahun 45 pada 17 Agustus merdeka dan memutuskan untuk membuat sebuah negara yang disebut Indonesia. Yang ketiga, kritikan yang ketiga itu terhadap penamaan ibu kota negara ini ya, ada kekhawatiran terhadap pembangunan ya ibu kota baru ini, karena ini memang memerlukan uang yang sangat besar, ratusan triliun ya. Tentu saja saya kira kritikan yang ketiga ini patut
pikirkan bersama-sama ya, jangan sampai pembangunan ibu kota baru ini digerogoti oleh para koruptor gitu kan, sehingga gagal gitu kan kita membuat ibu kota baru ini. Mari kita kita jaga ya proses pembangunan ibu kota baru ini supaya semuanya berjalan lancar dan supaya ibu kota baru ini muncul ya sebagai kebanggaan bangsa Indonesia. Jadi menurut saya kalau Nusantara itu adalah konsep masa lalu yang jaya, Nusantara, ya kan? Sementara Indonesia adalah konsep tentang masa depan yang yang setara, yang orang-orang Indonesia ini adalah orang-orang yang memiliki kesetaraan di muka hukum, ya ingin punya cita-cita yang sama. Nah ini semoga ya proses pembangunan dan proses pemindahan ibu kota baru ini berjalan lancar ya. Dan menurut saya ini sudah sangat urgen ya, sudah sangat mendesak karena ketimpangan yang luar biasa antara Jawa dan luar Jawa ini harus dihentikan gitu. Salah satunya adalah dengan membangun ibu kota negara di luar Jawa. Nah ini keputusan Presiden Jokowi ya yang memindahkan ibu kota ini patut dihargai ya. Keberaniannya patut dihargai. Ini kalau enggak kita akan negara Indonesia ya seperti ini akan umpel-umpelan di Jawa ya, sementara di luar Jawa masih sangat miskin gitu. Semoga video ini ada manfaatnya. Jangan lupa untuk subscribe, share, like, and comment Jajang Jahroni Channel. Semoga ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.